RW 16 Pak Faisal sudah memulangin amplop saya, ya. Ya intinya saya mesti ketegasan hari ini, ya. Saya tidak suka orang-orang munafik, ya. Ya, Pak Faisal sudah menyerahkan amplopnya, ya. Untuk RW-RW lain, tolong serahkan amplop itu. Kalau tidak, akan saya paranin satu persatu rumahnya. Tolong diingatkan, misi Bangor, ya, jangan dipermainkan, ya. Saya siap menjadi arang ya arang, menjadi abu ya abu. Saya jihad sabilillah. Saya menunjukkan kebenaran dan keadilan. Silakan Mbak duduk Mbak. Rumahnya begini, rumah-rumah gubuk derita. Iya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wajib ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya banggakan, pengacara saya, advokat saya, Pak Yonan. Yang saya hormati orang tua saya, Pak Haji Usni, ya, Dewan Pembina Pak Yonan. Yang saya hormati kepada Pak Kanit dari Polsek Bojongsari dengan tim-timnya. Yang saya hormati sahabat-sahabatku, saudaraku dari media, dari mana saja yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini ya sahabat-sahabatku dari media hadir di kediaman saya di RT 7 RW 4, ya, Kelurahan Badahan, Kecamatan Sawang, Kota Depok. Ya, dalam konteks ya untuk penjelasan untuk yang saya share beberapa RW masalah pencalonan LPM, ya. Oleh karena itu saya hari ini hari Kamis ya, tanggal berapa nih? 1 Desember. Tanggal 1 Desember ya. Ya, akan saya menjelaskan maksud dan tujuan saya. Insya Allah nanti dijabarkan atau dijelaskan sama advokat saya, Pak Yonan, ya. Intinya tidak ada indikasi apa-apa ya. Intinya supaya buat tamparan atau penzoliman ya untuk di diri saya ya. Oleh karena itu saya merasa tidak puas yang bersangkutan tidak minta maaf, ya. Tidak ada etikat baik ke rumah saya. Dan saya sebagai warga negara Indonesia harus terpanggil untuk ibadah, untuk jihad, memberantas orang-orang munafik, ya. Seperti itu ya penjelasan saya. Mungkin nanti lebih lengkapnya untuk Pak Yonan yang akan menjelaskan. Saya tidak banyak kalam. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh tahu nggak, Pak, berapa uang yang dikeluarkan? Amplop yang dikeluarkan semua totalnya 22. Ya. 22 amplop. 22 amplop. Nominalnya, Pak? Nominal 1 juta per amplop. 22 juta berarti. 1 juta per amplop. Ya. Ya. Berarti kan totalnya 22 juta ya. Gitu. Itu dibagikan kemana aja, Pak? Dibagikan kepada RT dan perwakilan, ya. Dibagikan dengan tokoh agama, dibagikan dengan tokoh perempuan atau kader, ya seperti itu. Dari 22 itu berapa yang milih Bapak, Pak? Hanya dua. Hanya dua. Berarti Dua suara. 20-nya mangkir. Ya. Pak, boleh tahu nggak kenapa sih Bapak berani money politik di pemilihan LPM, Pak? Karena kan sebenarnya kan nggak pakai itu pun kalau emang menang ya menang gitu. Ya, dari awal saya cerita dulu ya. Untuk 3 tahun yang lalu, saya mencalonkan LPM. Itu ada 3 kandidat. Ya. Nomor 1 saya. Nomor 2 Rizal Antoni. Nomor 3 Pak Marudin yang sekarang jadi sekel. Ya. Saya tidak ada indikasi politik. Tidak ada pure. Saya tidak punya uang. Punya uang 300.000. Tapi alhamdulillah saya bisa duduk menjadi pengantin. Dapat suara 48 suara pada saat 3 tahun yang lalu. Dan saya punya visi dan misinya. Dan saya punya produk. Ada 7 item produk swasta saya. 4 produk saya jangka pendek dan 3 produk jangka panjang. Ada tertulis. Dari awal saya bicara seperti itu. Dan saya mau intinya mau ibadah di masyarakat. Saya mau tunjukkan skill dan kemampuan saya. Nah, sekarang tahun 2022 di bulan November saya punya kenyataan. Ternyata nuansanya seperti ini. Seperti itu ya, gitu. Jadi aku harus saya jalankan. Ternyata kemunafikan akan muncul di diri saya.
Begitu, Mbak. Kalau yang sebelumnya nggak pakai duit, terus sekarang kenapa jadi pakai duit, Mbak? Karena kenapa ya? Karena sudah budaya ya kalau saya pikir-pikir ya. Karena mana ya? Mungkin orang tidak vokal. Ya, saya vokal. Saya dari awal tidak mau seperti itu. Saya orang organisasi. Gitu. Itu saya berisiko pasti. Gitu. Akan saya tanggung risikonya. Saya pun melangkah seperti ini, saya siap. Menjadi arang ya arang, menjadi abu ya abu. Saya jihad sabilillah. Saya menunjukkan kebenaran dan keadilan. Seperti itu, Mbak. Bapak kan meminta uang kembali ke PR Ya. dan PRW. Dikembalikan sudah berapa, Pak? Sudah Dari 22 itu? tinggal 4 sisanya. Tinggal 4. Tinggal 4 sisanya yang saya tahan. Ya. Begitu. Pengakuan mereka juga terima dari calon lain nggak sih? Nah, itu saya kurang tahu. Ya. Anda sebagai media cross check aja di sana. Apakah di cross check yang nomor 1 kah? Yang nomor 3 kah? Yang nomor 4 kah? Saya tidak ada hubungan dengan beliau. Ya, yang penting jelas saya bicara hari ini hanya sebatas saya pribadi. Gitu, Mbak. Pak, kan uang kan sudah dikembalikan. Apakah mungkin sudah dikatakan selesai, Mbak? Yang mau dituntut apalagi gitu? Bicara uang dikembalikan bukan dari tangan beliau. Dari perwakilan. Niat baik tidak ada. Bagaimana itu tokoh masyarakat? Di mana etikanya? Harus dong secara manusia. Saya masih masyarakat sini, masih warga di sini. Beliau RW saya dan semua kenal sama RW saya. Siapa nama STB? Kenapa tidak muncul di rumah saya? Niat baiknya tidak ada. Seperti itu. Berarti Bapak maunya yang bersangkutan mengembalikan langsung gitu? Itu nanti pengacara saya yang bertanggung jawab. Nanti pengacara saya yang menjabarkan semuanya. Pak, sebelumnya ada yang meminta atau ada yang menjanjikan, Pak? Bagaimana? Ada yang meminta atau ada yang... Wah, banyak angin surga. Banyak angin surga. Sangat luar biasa angin surganya. Seperti itu. Pak, Ya. penegasan aja berarti tujuan dari Bapak menyebar 22 amplop itu memang untuk agar yang menerima ini memilih Bapak. Ya kan saya bilang angin surga. Semua angin surga menjanjikan semuanya. Ya. Sekarang Anda tidak berpihak ke saya. Ngapain saya mengeluarkan? Lebih baik buat anak yatim piatu ketahuan. Karena sambutannya luar biasa. Membikin angin surga seperti itu ya. Apa contohnya, Pak, angin surga yang ditawarkan ke Bapak? Yang dijanjikan itu apa? Ya sangat luar biasa. Amanah ya Pak Tatang ya. Siap berjuang Pak Tatang ya. Insya Allah Pak Tatang ya. Itu kan bukan angin surga kah? Saya membayang-bayang bukan cukup sekali. Kalau bicara Betawi mau lebak gitu pelataran dia. Namanya kita, saya berjalan sebelum final itu 3 bulan yang lalu. Selalu silaturahmi terus saya pupuk dengan kebaikan saya. Ternyata bukan buah manis saya dapat, malah buah pahit. Seperti itu. Pak, dari para RW yang menerima itu apakah sebelum ada komunikasi akan memberikan dukungan Suara. suara? Wah iya. Seperti apa, Pak? Lah iya, menjanjikan. Anda bisa menyimak aja angin surga seperti apa, menjanjikan seperti apa. Kan seperti itu. Ya, secara logika aja. Gitu. Jadi Anda merasa dibohongi? Jelas. Kemunafikan akan saya basmi kemunafikan. Siap, saya jihad sabilillah. Kira-kira ada intimidasi nggak sih, Bang? Wah, sangat luar biasa. Tetap saya abaikan. Nggak mungkin saya buang lidah, saya jilat lagi. Pantang buat saya. Sangat luar biasa. Ya oknum-oknum di luar sana banyak. Cuma saya tidak sebutkan namanya. Silakan, mungkin banyak bertanya saya sama Dewan Advokat saya kok. Pak Tatang ini dulu clean. Murni. Tapi kalau ingin menduduki tersebut agar bisa berbuat baik, dia mencoba. Tapi budaya ini nih memang kalau itu dia tidak masuk, kita nggak terlalu dalam lagi ya, nggak usah dalam dulu. Kalau dia tidak masuk, dia nggak bisa berbuat sesuatu. Betul. Ya, jadi langkah apa? Bahkan ada pertanyaan tadi. Adakah satu bahasa umum aja iming-iming seolah-olah hingga Bapak Tatang percaya? Betul. Kenapa? Sebenarnya ini tanda kutip ya. Bagaimana caranya Pak Tatang ini bisa berbuat ya melalui pemilihan Betul. ini. Tapi ini ranjau ini dari yang sudah Betul. physical, lingkaran setan ini sudah. Dan ini memang satu pembelajaran politik Betul. kita bahwa ini kan nggak boleh. Betul. Tapi kalau itu tidak, saya juga clean menanyakan, nggak ada jalan. Kalau tidak Betul. bisa menguasai,
hingga duduk untuk melakukan yang katanya ya karena Allah alam ya jihad fisabilillah. Kembali lagi pertanyaan tadi. Tapi kajian ini tentunya kajian kita akan langkah kemana. Tapi tetap ini jalur ultimum de remedium. Betul. Jalan terakhir. Kita harapkan juga ya kita lihat memang kasus-kasus seperti ini apakah ada yang terbaik restoratif justice. Kita masih kaji. Kembali lagi tadi kenapa sih kok Pak Tatang? Saya juga sama bertanya dengan Adi. Tapi ternyata coba kita dalami historis ini harus dilawan tapi masuk dulu. Ya. Kalau menurut beliau. Betul. Masuk dulu berbuat sesuatu baru bisa melakukan sesuatu. Benar. Kalau nggak masuk sirkulasi ini Betul. berjalan terus untuk kita semua dalam hal apapun memang pembelajaran. Ya. Mana politik ini memang ya dari Permendagri apalagi di tingkatan di bawah lah ini tingkatan bukan pemilu kada lah ada panwas formal ada KPU atau apa. Kalau ini sebenarnya bagaimana ya bisa berbuat di tingkat bawah. Tapi kalau ini berjalan terus rusak negara kita ini. Ini dampaknya nanti satu hal yang oportunis yang bisa mengakibatkan ya begini terus dampak seperti ada aja kalau udah keluar uang nanti cari gantinya bagaimana dengan jalan-jalan yang tidak baik. Betul. Tapi kalau tidak masuk dengan jalan ini beliau bilang nggak akan bisa dan nggak akan bisa berbuat baik. Betul. Artinya ada langkah hukum yang akan ditempuh. Bagaimana? Langkah hukum ini saya sebagai penasihat hukumnya itu saya terima dulu data yang konkret karena ya tujuan hukum itu apa sih? Kepastian kemanfaatan dan keadilan. Iya kan? Kita akan lari tujuannya keadilan. Ya. Celah kadang-kadang kita masuk seperti tidak baik. Tapi untuk berbuat baik kalau nggak masuk nyawa pun dipertaruhkan. Siap. Beliau setelah saya tanya itu. Siap. Kapan bisa berbuat baik? Dan adakah pertanyaan? Menurut beliau pokoknya aman katanya. Jadi masih ada dan lebih terang benderang. Tuh. Kalau nggak jalur beliau nggak masuk, ya ini terus. Tuh. Berlanjut. Dan membengkak tingkat kecamatan, membengkak tingkat wali kota, membengkak di pemilihan umum. Adik-adik pasti ini pengawasan ya dari wartawan biasanya mengawasi ini yang lebih baik. Kapan lagi negara kita akan benar kalau nggak ada pengawasan? Betul. Oke, jadi substansinya adalah secara pribadi harga diri dipertaruhkan dan ingin berbuat baik kadang-kadang langkah salah untuk benar harus dilakukan. Tapi kembali lagi beliau selalu dekat dengan Allah kan, katakan demi Allah saya pengen bisa berbuat di kampung saya pengen berbuat untuk bisa membangun sebagai mitra pemerintah terendah yaitu di kelurahan. Tapi berbuat ini pun kemarin clean itu. Sekarang ya mudah-mudahan dengan langkah ini kelak semua harapan kita tidak ada lagi lah yang begini. Betul. Kalau bisa murni kualitas kan gitu kan keinginan dari adik-adik kan pengawasan di sebenarnya untuk mengawasi jalur jangan sampai dia keluar rule of the game. Ya prinsip silakan. Kalau dilihat kan tidak ada kerugian negara ya Pak. Artinya mau dituntut tuh apa sih Pak? Maka itu lain apakah gratifikasi, apakah suap atau apa itu kajian kami nanti karena hukum ini sebelum kami melakukan tindak hukum kan harus ada kajian dimanapun enggak hanya sehari 2 hari tapi harus tepat dan harus benar tidak keluar dari ketentuan hukum. Nah ini apakah kita akan lakukan tindakan pidana atau lain-lain nggak bisa kita jawab sekarang. Itu kajian tim kami nanti akan lari kemana. Tujuan ini adalah mungkin diinfokan agar tidak terjadi di tempat lain seperti ini. Betul. Satu positifnya. Betul. Yang kedua benar-benar ya harapan dari adik-adik lah yang mengawasi ini. Betul. Kalau nggak siapa lagi kalau nggak kita. Betul. Rusak kita begini. Nanti di sana oportunis mereka. Mereka duduk hanya karena biaya habis. Nah, bagaimana supaya kembali? Betul. Ngutang apa? Betul. Kualitas sumber daya
untuk mampu melaksanakan kalau di tingkat bawah itu di LPM atau jadi anggota Dewan DPRD, ya kita harapkan sama, kita berharap Ya. agar mempunyai satu kualitas demi rakyatnya yang memilih. Ya kalau sudah selesai pemilu untuk rakyat secara keseluruhan, bukan lagi untuk partai kita. Dan kami pun tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Apakah dia akan dilakukan hukum? Kami sedang kaji. Yang paling tidak ini satu pembelajaran untuk yang cara-cara suap, cara-cara apa. Kalau berkaitan PNS atau itu lain cerita. Ini kan sebenarnya kelasnya, tapi dari sini Pak Awal. Ya. Dari ini awal berangkat kita untuk tujuan negara ini sesuai dengan, ya kalau ada dalam prinsip hukum kan nanti kalau bermasalah ada supremacy of law. Hukum harus tegakkan berdasarkan undang-undang. Equality before the law. Sama, nggak ada lurah, nggak ada presiden, nggak ada apa. Sama di mata hukum. Saya nggak cerita implementasi. Due process of law. Harus demi keadilan. Betul. Kalau ini ada satu istilah hukum tidak bisa tidak ada yang tidak bisa dibedah. Kuasai teori dan kuasai azas. Penyakit itu ketemu. Maka itu dari semua itu kita akan kaji. Betul. Ya kalau tujuan hukum kan kepastian hukum, Betul. kemanfaatan, keadilan. Kami tetap koridor ini nanti keluarnya. Nah. Apakah ada manfaat untuk secara umum? Adakah? Kan tujuan hukum satu yang substansi, keadilan. Betul. Ya kan? Jadi kita simpulkan. Saya juga baru 24 jam untuk komunikasi. Kenapa? Dan ada apa? Sama mungkin adik tentang apa tadi yang ada apa money politics. Kajian itu kan ada terobosan, kalau nggak ada jurisprudensi yang tujuan keadilan, kan gitu kan. Jawaban tunggal agak semangat, bukan permainan cengeng. Dikatakan kalau itu saya nggak masuk, kebetulan mereka yakin akan pilih dengan kualitas. Beliau juga dihormati, dipercaya oleh masyarakat banyak. Saya harus masuk itu di semua seperti. Kalau nggak masuk, nggak bisa berbuat sesuatu. Benar. Pak, kalau Iya, masalah ini berpengaruh sama LPM yang menang, Pak? Kajian kita udah tahu itu. Kajian kita akan lihat apakah nanti dengan cara restoratif justice itu kan untuk mencari keadilan substansi kan, bukan untuk win-win. Happy solution, tujuan akhir adalah jangan pernah terjadi lagi. Itu keinginan beliau. Jangan pernah. Budaya tadi maksudnya budaya money politik itu memang sudah ada dari dulu berarti di pemilihan LPM. Terkait nominal 1 juta. Kalau saya kebetulan saya hanya sebagai diminta sebagai penasihat hukum, saya akan kaji. Karena mungkin bisa penjelasan mengenai budaya money politik seperti apa, Pak? Kalau Semua budaya money politik saya tidak terlalu jauh ya. Mungkin Anda lebih mengerti lah ya. Saya tidak bisa bicara panjang lebar. Sangat substantif. Sangat substantif ya. Begitu. Mungkin tadi kan Abang bilang mengikuti budaya seperti itu. Ya saya kan ibaratnya memang saya kan pelajaran dari pertama. Anda bisa lihat. Saya pelajaran 3 tahun yang lalu. Itu aja. Artinya Dikaji. juga terjadi money politik 3 tahun lalu. Ya Anda yang menyimak. Gitu aja. Untuk nominal 1 juta itu diminta sama itu atau memang Bapak yang mau ngasih 1 juta? Ada atau memang standarnya nggak minta sih? gitu? Saya tidak pinta. Enggak, maksudnya si pemilihnya itu meminta 1 juta minimal. Tidak. Gitu atau enggak? Tidak. Ada iming-iming lah gitu. Itu Ada iming-iming. Bang TB, uang yang dikasih itu Bang TB berikan secara langsung kepada calon pemilih atau melalui perantara orang lain, Bang TB nyuruh orang buat Cara langsung. secara langsung Cara langsung. dari 22 orang itu. Ya. Dari awal saya single filter. Sampai detik ini pun saya single filter. Mungkin Bang Ones lebih tahu tipikal saya. Gitu. Saya selalu single dengan satria saya. Nah, berarti penegasan Abang memberikan secara langsung ya, Bang? Secara langsung itu ada 5 yang tidak langsung dititipin. 5 dititipin sama tim saya. Sebagian itu langsung dengan di tangan saya. Nah, mohon maaf Bang, sekali lagi Bang. Memberikan secara langsung itu Abang mengarahkan nanti pilih saya ya gitu, atau untuk alasan lain? Dari konteks awal kan sudah bisa menyimak. Jadi ada iming-iming lah. Dari konteks awal saya sudah menyimak. Silaturahmi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kan begitu. Udah jalin silaturahmi itu mereka. Itu udah selama silaturahmi udah. Gak pilih saya ya. Kalau ini
begitu. Ya, Anda menyimak lah bisa. Menang semua pasti kali berarti yang menang lebih besar angkanya. Itu alam. Nggak, Saya tidak bisa jawab. Jangan jadi Tolong fitnah. Anda bisa cross check sana. Anda bisa mengerti dengan nalar Anda. Bang, ini satu hal lagi. Artinya kan ini abang sekarang meminta karena kalah. Tapi kalau misalkan andai-andai abang menang, apakah akan melakukan hal yang sama atau seperti apa? Kalau abang menang nantinya, kemarin gitu. Maksudnya kalau saya menang, terus Sekarang abang meminta uang kembali karena kalah. Apakah akan dilakukan hal yang sama ketika abang kemarin menang dalam pemilihan? ini kan konteksnya kemunafikan kan? Konteksnya kemunafikan. Berarti kedoknya sangat luar biasa, kemasnya sangat luar biasa. Ternyata saya begitu vokalnya, begitu mau mengabdinya, ternyata masih yang dikhianatin. Begitu baiknya saya, begitu sopannya saya, tapi masih yang dikhianatin. Berarti kan sudah tertanam kemunafikan. Begitu. Boleh saya tambahkan, Mbak? Jadi kesimpulannya begini, dari pembicaraan dari beliau sudah, apakah ada spontan, lu pilih gua kan dia tadi. Ini beliau sudah kolega dan mereka pokoknya lah gitu ya, pokoknya hingga ya kalau nggak dengan itu dia nggak bisa untuk melakukan sesuatu kelak kalau nggak menduduki di Betul. situ dalam rangka pembangunan. Kenapa seperti ini? Ini mungkin ya harus dicuatkan juga Ya. kelak untuk kepentingan kita bersama. Betul. Janganlah terjadi lagi seperti ini. Clean aja lah. Jadi semua pun orang baik pun kalau mau masuk jadi begini terus. Betul. Abang sebagai pendobrak lah. Ya, betul, itu. substansinya ke situ. Kedua, Artinya membongkar betul. budaya yang Ya. Kalau nggak bisa masuk, Mbak. Setelah saya kan baru info, ya kan masih info. Tapi nanti kajian dalam ke kita dan bayangkan ini baru tingkat bawah. Kalau ini nggak dilatih dari sekarang pembelajaran, ya negara kita akan kasihan juga kan kita tujuan negara kita agar baik kan. Tidak semua, tapi syukur semuanya harapan Ya. kita jangan ada manipulatif. Benar. Hanya itu aja, kita sepakat itu. Harapan dari adik-adik untuk mengawasi mulai dari tingkat kelurahan ya sesuai dengan rule of law lah ya. Maksud saya penegasan aja berarti memang Betul. abang mengikuti budaya money politik yang memang sudah terjadi dari lama kan gitu. Jadi Oke. ngasih amplop ke RT. Kalau mengikuti budaya bersayap. Jadi gini, ini kan kita dekat nih. Untuk masuk dalam itu, nggak bisa tidak. Kalau nggak jangankan untuk nyalonnya udah nggak mungkin. Dan nggak akan bisa duduk di situ. Oke, you have believe me, iya kan? Saya, ya apapun beliau Betul. ingin jadi. Kalau nggak berbuat. Atau abang ini sebagai pengikat. Kayaknya nggak mengikat ya, Nggak. itu nggak mengikat ya. Tapi harus tujuannya kan bisa duduk. Setelah duduk berbuatlah baik, Betul. kan gitu kan. Berbuat baik untuk melakukan satu pembangunan lah ya bersama, mengawasi Bekerjasama. atau apa. Karena ini pun juga panjang loh, Mbak. Ini juga nggak selesai juga nantinya takutnya gitu loh. Ya berkaitan nanti ke macam-macam. Tapi yang jelas sekarang pertanyaannya kenapa kita sepakat dan beliau ke kita pun katanya ini yang dituju. Betul. Kalau tidak masuk di sini pertama nggak bisa berbuat sesuatu. Betul. Dan dalam penting memang harus masuk agar bisa berbuat sesuatu. Betul. Ya tentunya untuk bagaimana tercipta keadilan. Betul. Itu substansi dari beliau. Kemudian kita berdoa dengan pembelajaran ini hilanglah mungkin nggak seluruh money Ya. politik. Sepakat itu mungkin kita. Ya. Saya tidak menyebar kemana-mana. Dan yang di luar sana, di expose itu hanya menyontek video saya melalui yang saya kirim itu, ya RW. Saya tidak pernah memberi video itu kepada media-media. Tidak pernah. Pertama kali kirim ke siapa? RW. Pak RW. Ya mungkin ya RW tersebut yang saya sasaran saya. Nanti kalau itu yang share. Ya kurang tahu alam. Maka saya bingung, kenapa ini kok bisa mencuap? Nah, di sini harus kita kaji. Setelah viral apa tanggapan tuh? Wah, saya kaget. Lah kok bisa begini? Ya sudahlah. Apakah Ya sudahlah. Gitu. Saya tidak mau membahas. Mungkin udah seleksi alam. Mestinya saya begini. Mesti harus dobrak begini. Sebenarnya saya shock terapi hanya orang tertentu. Gitu. Bukan melebar kemana-mana.
Tapi sudah terjadi seperti ini seleksi alam yang akan bicara. Gitu. Ya, begitu ya adik-adik ya. Tapi Ya. sebelum kirim video berarti sempat WA dulu nggak sih Pak untuk minta dikembalikan gitu? Oh, jelas. Orang tokoh masyarakat yang kenal sama saya, RW kenal sama saya, Teman itu. RW sini aja nih ya, RW 04 niat baiknya tidak ada. Padahal berapa meter dari sini ke rumah saya. Itu betul-betul angin surganya sangat luar biasa itu. RW 04. Dengan yang bawa dia dapat 2 suara. RW 04. Begitu piawainya dia bicara. Setelah habis penyoblosan, dia kemari melas mukanya. Sampai makan di sini. Kamuflase sangat indah sekali. RW saya. Mungkin nanti Seperti seperti kita tarik aja substansinya aja bahwa tujuan kita di sini sama-sama bagaimana memperbaiki citra, ya udah bukan rahasia umum. Ini dari dulu itu mengakar. Tapi mudah-mudahan dan tidak semua kita kembali kepada null and void, kembali kepada murni lah dalam pemilihan ini. Satu, yaitu kedua, beliau nggak komplain lagi, jantan, cuma ada cara-cara koleka yang selama ini beliau ingin kalau sudah jadi berangkatlah sesuai dengan ketentuan, karena semua ada sanksi hukumnya kan. Misalnya dia menyalahgunakan atau apa, syukurlah dengan ada kita ambil aja lah manfaatnya. Kalau LPM-nya benar-benar bisa bekerja dengan kelurahan, berjalan dengan baik, tapi jangan terjadi. Ini di luar apakah akan memproses hukum ya. Ini yang paling penting ya, tingkah laku yang seperti ini jangan lagi ada. Jadi terkait viralnya di media sosial itu bukan dari upaya dari pribadi. Oh, bukan. Itu ya, Pak, ya? Bukan. Karena tidak kesengajaan Betul. Betul. atau ada yang membocorkan. Betul. Tip kalau kasih pemeran tip. Kami sebagai kepala kelurahan Bedahan tentunya ya menjawab dari rekan-rekan dan dari media ya. Tentunya pihak kelurahan telah melaksanakan proses demokrasi pemilihan LPM ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai Perwal nomor 9 tahun 2002 tentang perubahan Perwal nomor 13 tahun 2021 tentang mekanisme pemilihan RT, RW, dan LPM. Saya rasa segitu aja. Apa yang kami laksanakan telah sesuai prosedur. Adapun ya kelanjutannya tentunya yang bersangkutan ada di ketua pemilihan LPM. Saya rasa itu aja yang kami sampaikan. Oke. Bang Sukron sebagai Saya selaku kasih pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, gitu ya. Kebetulan memang ini membidangi di bidang saya, gitu jadinya. Setelah kejadian ini kita kan juga memanggil beberapa RW dan juga calon yang menang, ya dalam artian untuk meredam masanya, untuk tidak berlaku anarkis, gitu ya. Jadi kita sudah secara persuasi kita sudah temui RW-RW bahwa jangan terpancing dengan adanya statement-statement yang disampaikan oleh Bapak Tatang ini, seperti itu. Kalau masalah suap menyuap itu seperti apa sih laporan yang Ya. Kalau kita pada intinya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lurah bahwa kita melaksanakan proses pemilihan ini sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perwal 13 tahun 2021 itu. Nah tentunya di situ pun tidak tercantum tentang hal money politik gitu ya. Itu di situ tidak tercantum dan bahkan kita panitia tidak berani untuk menetapkan sebuah ketentuan bahwa dilarang untuk dalam pencalonan ini adanya money politik, karena kita akan bingung nanti akan lari kemana masalah dana ini. Beda dengan pemilu. Kalau pemilu akan lari ke Bawaslu gitu ya. Kalau ini kita bingung, makanya kita tidak catat dalam aturan kita mengenai masalah money politik itu. Seperti itu. Dan ini kan sebenarnya ada temuan tindakan dari kelurahan sendiri seperti apa? Tindakan kita selama ini gitu ya, kita sih kalau ini menurut saya ini sebuah pendewasaan juga ya, pendewasaan dalam demokrasi, bahwa inilah demokrasi di masyarakat kita, seperti itu. Dan tentunya kita dalam hal ini kelurahan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak RW dan juga pihak-pihak LPM yang terkait dalam hal ini, dan juga pihak-pihak kepolisian dan juga dari Koramil terkait hal ini, seperti itu. Dan untuk sementara ini kita sih hanya memohon kepada pihak-pihak yang tersinggung dalam statement-statement yang disampaikan oleh Bapak Tatang Bangor itu ya, untuk
tenang aja gitu, seperti itu. Berapa RW sih yang milih? Sementara di sini kita di bedahan itu terdiri dari 16 RW dan dari hak pilih yang ada dalam ketentuan perwal itu bedahan itu mempunyai 43 hak pilih, di mana itu dari hak pilih itu 2 orang itu perwakilan pengurus RW ya masing-masing RW yang 16 itu, kemudian ditambah 3 orang dari tokoh masyarakat, 3 orang tokoh agama, 3 orang tokoh perempuan, dan 2 orang tokoh pemuda, seperti itu. Jadi jumlahnya 43. Akan langsung dilanjutkan untuk pelantikan atau seperti apa sih? Untuk sementara kita menunggu kelanjutan kondisif dulu ya, kondisif dulu. Untuk sementara memang kalau secara aturan yang ada bahwa SK LPM yang lama pun belum habis sampai pertanggal 30 Januari. Jadi mungkin nanti ini akan kalau secara mekanisme ketentuan itu akan dilantik pada bulan Januari, yang apabila tidak mungkin ini berjalan dengan lancar kita akan lantik seperti itu. Beberapa kali kita juga sudah berusaha untuk memediasi beberapa RW, khususnya kita memediasi berharap Pak Tatang Bangor untuk hadir kemari, tapi beliau tidak berkenan untuk dimediasi dan beliau statementnya akan melanjutkan ini ke kuasa hukumnya, dan kita akan tunggu seperti apa, dan mudah-mudahan saya berharap Tatang Bangor gitu ya, nanti mohon disampaikan rekan-rekan media juga ke Tatang Bangor ya, mohon disampaikan gitu ya, ya dalam artian ini sudah selesai gitu, dan sudah ada pemenangnya, dan ini adalah sudah apa yang dia lakukan ini adalah sebuah pembelajaran, dan saya mohon dengan secara hormat dia juga memahami itu semua, seperti itu. Artinya mekanisme saat pemilihan itu sudah dilakukan sesuai karena kita kan sesuai dengan peraturan, kita melakukan ini dengan tahapan-tahapan. Ya, tahapan pertama adalah tahapan pendaftaran calon, kemudian kita penetapan sebagai calon, kemudian pengundian nomor urut calon, kemudian sampai pun kita penetapan DPT pun selaku pemilih kita plenokan, biar nanti kita pun secara panitia tidak punya gugatan, seperti itu, dan itu ditandatangani dan disahkan oleh masing-masing calon pada waktu itu, seperti itu. Pak, tadi kan dikatakan bahwa tidak ada peraturan tetap terkait money politik di situ. Nah, apakah berarti itu sebenarnya diperbolehkan, Pak? Kita tidak memperbolehkan, tapi kita dalam hal ini kita khawatir kalau itu kita menjadikan sebuah aturan, kita akan kena balik dari panitia, seperti itu. Gitu. Tapi ada yang masalah ini, apakah keputusan itu nggak bisa dianulir atau gimana Pak? Karena ini nanti akan dikembalikan ke pimpinan daerah kita, dalam artian di sini kita kelurahan, tentunya di atas kita adalah Pak Camat, dan nanti mungkin arahan Pak Camat juga kita belum tahu seperti apa, ya karena ini pun kelanjutan kita belum tahu seperti apa, gitu ya, kita nggak bisa jawab seperti itu. Ini baru pertama kali apa sebelumnya sudah pernah terjadi, Pak? Sebelumnya, karena ini kan memang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pada waktu itu pun Tatang Bangor ini pernah ikut juga sebenarnya dalam kontestasi politik dalam pemilihan LPM waktu tahun sebelumnya, dan beliau pun kalah waktu itu. Gitu. Calon ada 4 calon, ya, ada 4 calon. Pak RW 16, Pak Faisal sudah memulangin amplop saya, ya. Ya intinya saya mesti ketegasan hari ini, ya. Saya tidak suka orang-orang munafik, ya. Ya, Pak Faisal sudah menyerahkan amplopnya, ya. Untuk RW-RW lain, tolong serahkan amplop itu. Kalau tidak, akan saya paranin satu persatu rumahnya. Tolong diingatkan, misi Bangor, ya. Jangan dipermainkan, ya.